Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Ikhwati iman rahimakumullah. Sunda Indonesia itu, Ustaz? Oh, Indonesia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan. Yang semoga dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalani berbagai perintah Allah, juga senantiasa istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bahasan yang hendak dibahas oleh kami itu mengenai tafsir ayat ahkam secara tema umum, yaitu mengenai kitmanul ilmi syar'i. Kalau di dalam kitab Ruhul Bayan, namun tidak akan mengacu terhadap kitab, tidak akan terlalu mengacu terhadap kitab, karena mengambil juga dari berbagai sumber yang ada. Nah, bahasan tafsir ayat ahkam yang akan diterangkan untuk sekarang, sebagaimana temanya, itu sangat jelas, kitmanul ilmi syar'i berarti menyembunyikan ilmu syariat. Kitmanul ilmi syar'i. Nanti bisa dilihat pula mengenai bahasan kitmanul ilmi ini atau menyembunyikan ilmu tersebut di dalam kitab ayat ahkam, tafsir ayat ahkam karya Syekh Muhammad Romli, Ketua Dewan Hizbah PP Persis, yang menjadi bahan ajar juga di pesantren Cebgol. Namun di dalam kitab tersebut, di dalam kitab kecil, tafsir ayat ahkam ini, beliau menyantumkan judulnya Fi Ta'limin wa Kitmanil Ilmi. Tentang taklim, mengajar, dan juga kitman, menyembunyikan ilmu. Ikhwati iman rahimakumullah, karena bahasanya tentang tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam gitu. Tafsir ayat ahkam. Maka mungkin saya husnudzon gitu, bagi para pemirsa di rumah maupun yang sedang hadir bersama kami di studio itu di Jalan Buah Batu, Gang Kujang 5. Itu maka tafsir ayat ahkam, karena bahasanya tafsir ayat ahkam, maka saya sudah husnudzon mengenai ahkam itu sendiri gitu. Mengenai ahkam itu sendiri sudah pada mafhum diketahui. Ahkam yang dimaksud itu ahkam nukumaha gitu. Kemudian tentang ayat ahkamnya juga setidaknya saya husnudzon sudah pada mafhum gitu, ayat ahkam yang dibahasnya. Jadi bukan ayat-ayat yang secara umum mengenai kisah atau akidah gitu. Tetapi khusus mengenai ayat ahkam. Meskipun nanti perbedaan ayat ahkam dari sisi berbagai ulama, dari sisi para ulama itu berbeda-beda gitu. Ada yang menyebut semua ayat Al-Quran juga bisa dijadikan ayat ahkam gitu. Ada yang menyebut hanya 500 ayat di dalam Al-Quran yang termasuk ayat ahkam. Ada juga yang menyebut sampai 200 atau 300 ayat gitu yang termasuk ayat ahkam. Namun dari semua hal tersebut maka bisa diketahui bahwa ayat ahkam yang pada intinya gitu, pada intinya berimplikasi hukum inti nama gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, mengenai kitmanul ilmi syar'i, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni menyantumkan dua ayat Quran surat Al-Baqarah 159 dan 160 sebagai ayat utama dalam menjelaskan tentang kitmanul ilmi syar'i, menyembunyikan ilmu syar'i. Namun sebelum memasuki tafsir ahkamnya gitu, sebelum memasuki ahkamna, hukum-hukumna, maka dari sini Syekh As-Sobuni menyantumkan dulu mengenai tafsir mufradat.
at-tahlil, al-lafdi. Yang pertama mengenai lafad al-kitman. Jadi nanti tidak akan semuanya saya bahas, namun beberapa kata yang dirasa cukup penting saja untuk ditafsirkan. Yang pertama lafad al-kitman yang secara bahasa bermakna menyembunyikan dan juga menutup. Menyembunyikan dan juga menutup, kitman. Sedangkan menurut istilah adalah menyembunyikan suatu perkataan atau suatu makna yang mana makna tersebut mesti untuk ditampakkan. Suatu perkataan atau suatu makna dari suatu perkataan yang mana mesti untuk ditampakkan. Kitman, al-kitman itu kebalikan dari jahar dan juga i'lan. Jahar dan juga i'lan. Kalau al-kitman menyembunyikan, berarti al-jahar ya menampakkan gitu. Itu Mu'jamul Furuq Al-Lugawiyah, bisa dilihat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Furuq Al-Lugawiyah, kebalikan dari al-jahru wal-i'lan, kata al-kitman. Kemudian kata al-kitman sendiri pula memiliki sinonim, berarti memiliki persamaan kata dengan al-ikhfa dan juga asir gitu, yang sama-sama berarti menyembunyikan. Bedanya kalau al-kitman itu menyembunyikan khusus menyembunyikan perkataan, gitu, menyembunyikan perkataan atau menyembunyikan makna dari suatu perkataan. Seperti halnya yang mungkin bisa dicontohkannya seperti halnya ketika saya ditanya, apakah tahu di mana studio Persis Bandung Kidul gitu. Kemudian saya menjawab saya tidak tahu gitu. Nah itu menyembunyikan, gitu. Itu namanya al-kitman secara khusus. Secara umum disebutnya al-ikhfa, menyembunyikan keneh gitu. Masih menyembunyikan. Gitu. Masih sama-sama menyembunyikan, namun secara khusus karena yang disembunyikan adalah perkataan atau makna dari suatu perkataan, maka disebutnya al-kitman. Sedangkan al-ikhfa secara khusus. Kemudian al-asir, yang sering juga disebut di dalam sholat, sholat sir, bacaan sir. Kalau asir itu menyembunyikan, namun secara khusus menyembunyikan suatu yang nampak dengan memakai sebuah penutup gitu. Seperti begini. Misalkan saya ada kunci nih, semua orang melihat di sini kunci, mungkin pemirsa di rumah juga melihat saya membawa kunci ya, gitu. Kemudian kunci ini saya sembunyikan gitu, di belakang kertas, di belakang makalah ini. Orang-orang sudah tahu ada kunci, gitu. Orang-orang sudah tahu ada kunci di belakang makalah, tetapi oleh saya disembunyikan dengan apa? Dengan makalah. Nah, itu dinamakan sir, gitu. Itu dinamakannya sir. Jadi disembunyikan dengan penutup. Semua orang tahu ada kunci, tetapi oleh saya sembunyikan, gitu. Baik dengan makalah atau saya sembunyikan di belakang, itu namanya sir, gitu. Jadi digunakan dengan penutup. Ada, namun tidak terlihat karena disembunyikan. Semua orang tahu ada kunci, tetapi tidak terlihat karena disembunyikan. Nah, itu sir, gitu. Itu sir secara khusus. Makanya kenapa bacaan sholat, bacaan jahar dan bacaan sir. Sir teh sanes teu maca gitu kan. Sir itu bukan berarti tidak baca, tetapi membaca cuman disembunyikan gitu. Membaca ngan disembunyikan. Makanya kenapa prakteknya sir itu baca sambil pelan gitu. Bukan artinya tidak membaca sama sekali gitu, tetapi membaca pelan gitu. Sholat zuhur, sholat asar gitu kan. Ya seperti itu, Allahu Akbar. Bismillah nate dibaca ngan henteu dijaharkeun gitu. Tidak ditampakkan, tetapi disembunyikan. Dibaca, namun disembunyikan. Semua orang tahu imam membaca bacaan, membaca Al-Fatihah, membaca surat, tetapi tidak ditampakkan. Gitu. Tidak terdengar, itu namanya sir. Bukan artinya tidak membaca. Gitu. Nah itulah kenapa dinamakan sir. Gitu. Bacaan sholat kan ayat 2, ayat nujahar, ada yang sir. Kenapa dinamakan sir? Karena menyembunyikan suatu yang nampak dengan sebuah penutup. Gitu. Disembunyikan, ditutupan, gitu, ditutupan. Nah itu untuk persamaan dan juga perbedaan lafad al-kitman yang berarti menutup, yang berarti menyembunyikan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian lafad yang kedua yang perlu juga ditegaskan yaitu mengenai al-bayinat dan juga al-huda. Al-bayinat dan juga al-huda. Kalau secara umum al-bayinat dan juga al-huda ya berarti ma'angzalahullah gitu. Apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, apa-apa yang Allah firmankan.
Namun secara khusus di dalam ayat ini gitu, maksud al-bayinat dan juga al-huda itu tentang al-bayinat itu tentang perihal nubuwah Nabi Muhammad. Jadi apa-apa yang Allah firmankan di dalam Injil, di dalam Taurat, perihal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk al-huda sendiri, kalau al-huda sendiri perihal kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-bayinat dan juga al-huda menurut arti khususnya itu demikian di dalam ayat ini. Kemudian selanjutnya lafad laknatullah di dalam ayatnya yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah akan melaknat mereka dan juga orang-orang lain akan melaknat mereka. Nah, maksud laknatullah di sini, laknatullah ada dua. Ada yang bentuknya di dunia, juga ada yang bentuknya nanti di akhirat. Kalau di dunia, ya pasti kita sudah mafhum mengenai diputuskan dari rahmat, gitu. Jadi tidak mendapat rahmat Allah. Kemudian sedangkan laknat di akhirat, ya mendapat siksa, gitu. Dapat dosa, masuk neraka. Kemudian laknat dari orang-orang lain atau dari makhluk lain seperti malaikat, kemudian dari orang-orang yang beriman, itu maksudnya didoakan keburukan, gitu. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Laknat Allah dan juga orang-orang yang melaknat. Makhluk lain yang juga melaknat. Itu 3 lafad yang perlu dipertegas atau menjadi 4. 4 lafad yang perlu menjadi dipertegas gitu, mengenai ayat ini. Sekali lagi, sebelum memasuki tafsir ayat ahkamnya. Sebelum memasuki ayat ahkamna. Gitu. Ahkamna. Sebelum memasuki ahkamnya. Poin yang kedua yang perlu juga dibahas mengenai aplikasi para sahabat gitu. Mengenai ya naonnya aplikasi teh pengamalan para sahabat terhadap ayat. Ketika mendengar ayat ini, ketika diterima ayat ini oleh para sahabat, bagaimana sikap para sahabat gitu berkenaan dengan ayat ini? Di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari bisa dilihat bahwa dari hadisnya dari Abu Hurairah, yang kita tahu juga Abu Hurairah sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu. Innan nasa yaquluna aksara Abu Hurairah, sungguhnya orang-orang banyak berkata Abu Hurairah itu paling banyak gitu, meriwayatkan hadis. Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Namun kata Abu Hurairah, walaula ayatani fi kitabillah ma haddastu hadisan. Kalaulah bukan karena 2 ayat di kitab Allah gitu. Kalaulah bukan karena adanya 2 ayat di kitab Allah, tentu aku tidak akan meriwayatkan, tidak akan menyampaikan 1 hadis pun gitu. 2 ayat yang dimaksud adalah ini Al-Baqarah 159 dan Al-Baqarah 160 gitu. Jadi bisa kita ketahui bahwa aplikasi para sahabat mengenai ayat ini adalah sebagaimana diucapkan Abu Hurairah dengan cara meriwayatkan banyak hadis. Sekali lagi, jadi lumayan uniknya Abu Hurairah. Pan ayatnya teh kieu. Ayatnya kan begini. Innaladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Seolah-olah kan ini ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Sekali lagi, ayat ini secara zohir, secara tersurat gitu. Secara tersurat mah ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Sekali lagi, ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan keterangan. Tetapi aplikasi Abu Hurairah, pengamalan Abu Hurairah terhadap ayat ini justru kebalikannya, yaitu banyak-banyak meriwayatkan hadis gitu. Tentu kita sangat memahami dengan banyaknya meriwayatkan hadis ini gitu. Dengan banyaknya meriwayatkan hadis ini, maka Abu Hurairah dirasa sangat mengetahui gitu. Sangat mengetahui, sangat memahami maksud dari ayat tersebut gitu. Ayatna ngajelaskeun tentang larangan menyembunyikan al-bayinat gitu, keterangan-keterangan, larangan menyembunyikan al-huda. Sedangkan Abu Hurairah malah bekerja sebaliknya, yaitu bekerja mengamalkan, mengajarkan banyak hadis. Larangan menyembunyikan al-huda dikerjakan, diamalkan oleh Abu Hurairah dengan cara mengerjakan banyak hadis. Dengan cara mengajarkan banyak hadis. Sekali lagi, gitu.
ayatnya tentang larangan menyembunyikan, tetapi Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis. Tentu ini bisa kita pahami dari satu kaidah yang sudah populer juga gitu. Jadi ketika ada larangan tentang sesuatu, maka perintah kepada kebalikannya gitu. Larangan kepada sesuatu, maka perintah kepada kebalikannya. Ya seperti halnya Abu Hurairah ketika Allah melarang untuk menyembunyikan ilmu, maka perintah untuk mengajarkan ilmu. Larangan menyembunyikan ilmu, maka perintah untuk mengajarkan ilmu. Sekali lagi, ayatnya tentang larangan gitu, tetapi hadisnya tentang perintah ngajarkan. Larangan menyembunyikan, perintah jangan ngajarkan. Jadi kaidahnya kan sudah mafhum ya para pemirsa di rumah, juga pemirsa yang ada di studio. An-nahyu anisyai'i, amrun andidihi. Larangan terhadap suatu maka perintah kepada kebalikannya. Namun tentu kaidah ini tidak bisa sembarangan dipakai, tidak bisa sembarangan juga diaplikasikan untuk semua masalah, gitu. Apalagi salah aplikasi terhadap suatu kaidah. Seperti halnya, pernah saya contohkan di Jamaah Ibnu Hajar, ada ayat yang mengatakan, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian. Kemudian saya tanya, berarti ketika ada larangan menikahi ibu, berarti diperintahkan menikahi siapa? Gitu. Bapak, aslina, ngajawab bapak, ibu-ibu sadayana. Jamaah Ibnu Hajar ngajawab bapak. Haram menikahi ibu, berarti perintah menikahi bapak. Tentu kan tidak bisa seperti itu gitu. An-nahyu anisyai'i amrun andidihin teh bisa juga gitu. Pengamalannya tidak bisa seperti itu. Kemudian saya utarakan contoh yang kedua. Ada larangan memakan bangkai, berarti diperintahkan memakan nu hirup gitu. Hayang hirup kene dituang teh Mas. Tong dipaehan heula gitu. Tentu kan an-nahyu anisyai'i amrun andidihinya kan tidak pas gitu. An-nahyu anisyai'i amrun andidihinya tidak pas. Makanya pengamalan Abu Hurairah ini dengan oleh kita gitu, ku urang di kaidahan gitu teh bisa pas gitu. Ya kan para zaman sahabat mah teu kudu nganggo kaidahnya dan orang yang paling mengerti terhadap ilmu syariat gitu. Mulai di zaman kita mulai di kaidahan gitu. Maka seperti itulah gitu salah satu contoh kaidah an-nahyu anisyai'i amrun andidihin teh gitu. Larangan menyembunyikan ilmu, maka perintah untuk banyak-banyak mengajarkan ilmu syar'i gitu. Ikhwat iman rahimakumullah, tentu aplikasi para sahabat terhadap ayat ini gitu. Aplikasi terhadap aplikasi sahabat terhadap ayat ini menjadi bukti gitu. Bahwasanya para sahabat itu orang yang paling memahami tentang ayat Al-Qur'an, yang paling memahami terhadap hadis Nabi. Sampai-sampai di terusan hadisnya disebutkan inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghuluhumus safqu bil aswaq. Sungguhnya orang-orang muhajirin mah disibukkan dengan berdagang di pasar gitu. Disibukkan berdagang di pasar. Kemudian wa inna ikhwanana minal ansor kana yashghuluhumul amal fi amwalihim. Sedangkan orang Ansor disibukkan dengan mengurus harta. Tetapi Abu Hurairah gitu. Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shiba'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadzu ma la yahfadun. Abu Hurairah mah senantiasa menyertai Rasulullah bahkan di saat lapar gitu. Bahkan di saat lapar pun senantiasa menyertai Rasulullah. Abu Hurairah hadir di saat orang-orang tidak bisa hadir. Abu Hurairah senantiasa menghafal di saat orang-orang tidak bisa menghafal. Itu semua menjadi bukti sekali lagi bahwa para sahabat sangat memahami ayat ini gitu. Para sahabat sangat memahami firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Oleh karena itu beliau mengamalkan ayat tentang larangan dengan pengamalan perintah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.